A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzas suhufu nusyirat. Wa idzas suhuf, ketika lembaran-lembaran. Suhuf jamak dari sahifah. Sahifah itu lembaran, jamaknya suhuf. Lembaran-lembaran. Kalau kita mempunyai hanya satu lembar, kita bilangnya ya selembar, atau kalau bisa dihitung hanya 10 lembar. Tapi kalau jumlahnya banyak lalu dibendel, kita menyebutnya kitab. Nah, kalau kitab yang diturunkan untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW karena banyak lembarannya maka disebut kitab. Tapi lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim itu lembarannya sedikit, maka tidak disebut kitab tetapi disebut suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, kita kelak di akhirat akan diberi lembaran-lembaran itu, nusyirat, yang dibuka. Jadi ada lembaran-lembaran yang banyak terus dibuka. Nah, dibuka ini supaya kita bisa mengetahui isinya. Ini saya mencoba memahaminya. Mohon maaf, itu pemahaman saya. Kalau saya mengatakan pemahaman saya, maka tidak ada jaminan itu benar. Mohon maaf, justru saya mengatakan tidak ada jaminan benar untuk membandingkan bahwa yang dikatakan di Al-Quran itulah yang benar, ya. Jadi Al-Qurannya benar, lalu kita mencoba memahaminya. Kita menerapkan kegiatan kita sehari-hari, sholat, itu kan juga pemahaman-pemahaman, ya kan? Sehingga sholatnya satu orang dengan orang lain berbeda. Cara sholat kita yang mengikuti kebanyakan mazhab Syafi'i atau Hambali itu sama kira-kira, ya, bedanya sedikit-sedikit. Tapi orang yang mengikuti mazhab yang lain itu berbeda. Kenapa ada mazhab yang berbeda-beda? Karena interpretasi, ya, pemahaman. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita juga mencoba memahaminya. Tapi pemahaman kita tidak akan bisa persis seperti yang disebutkan oleh Allah. Nah, tidak bisa persis. Karena firman Allah ketika berfirman mengeluarkan satu kalimat misalnya, kalimat itu dilatar belakangi dengan pengetahuan yang luas sekali yang tiada batas. Kita mencoba memahaminya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Pengetahuan dan pengalaman kita itu sempit, sedikit, maka kita tidak mungkin bisa memahami firman Allah 100%. Jadi kalau bilang saya tahu persis apa yang dikatakan oleh Allah, enggak mungkin, ya. Itu bisa disebut, kita rujuk di surat Ali Imran ayat 7 bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui penafsirannya yang persis kecuali Allah. Oleh karena itu ketika kita berusaha memahami, kita mesti mengatakan mungkin benar. Kalau kita bilang mungkin benar ini bukan berarti kita ragu-ragu, tapi kita berusaha santun terhadap Allah, ya. Kita berusaha santun terhadap Allah bahwa pengetahuan kita ini terlalu sedikit dibanding dengan pengetahuan Allah. Nah, nusyirat itu dibuka, atau apa itu kalau orang Jawa bilang dijembreng begitu. Nah, perilaku kita ini kan banyak. Coba kalau kita membuat buku harian kita satu hari aja itu akan berapa lembar? Akan banyak lembar itu. Kalau kita tulis itu terlalu sedikit. Kalau misalnya kita uraikan dengan detail, misalnya kita berada di Masjid Syuhada,
terus sholatnya 2 rakaat, makmum terhadap siapa, terus saya membuat gerakan-gerakan apa di waktu sholat, pikiran saya kemana. Itu jangankan 1 hari, untuk 1 jam saja itu lembarannya banyak. Ketika kita menghadiri pengajian, aduh punggungku sudah terlalu lemah, aku bersandaran misalnya, bersandaran di sebelah siapa dan sebagainya. Nah itu terlalu banyak, sehingga kalau kita membuka itu yang mana ya, yang mana, bukanya sulit. Tapi nanti kita tidak kesulitan. Jadi meskipun itu disebut lembaran-lembaran, kita melihatnya gampang. Ada seorang teman yang setiap hari sampai saat ini, dia tuh kalau di rumah ngikuti berita, itu televisinya, monitornya itu sampai 9-10. Bukan hanya di Jakarta, di luar negeri juga. Jadi ada sepak bola, ada perang Iran, itu semua dilihat. Dan yang saya kagum, semua diulas. Ulasannya dikirim lewat WA. Jadi kalau saya ingin mengikuti berita itu gampang, udah baca, lihat postingannya dia aja itu lengkap. Coba, itu semuanya terekam dengan baik, dan kita bisa melihat kalau seperti teman tadi itu monitornya banyak, maka ada kemungkinan buku-buku yang disodorkan kepada kita. Nah ini yang saya maksud dengan pemahaman saya. Buku-buku yang disodorkan kepada kita ini berupa rekaman. Karena kalau berupa buku begini bukannya sulit. Tapi kok di dalam Al-Quran disebutnya kitab atau lembaran. Dan zaman Al-Quran diturunkan kan belum ada rekaman. Kalau saat itu Allah menyebut rekaman, maka kita tidak, orang-orang pada saat itu nggak paham apaan itu. Nah kalau kalimat yang dari Allah tidak difahami, berarti kalimat itu jelek ya. Informasi yang bagus adalah informasi yang betul-betul difahami oleh pembicara, dan yang diajak bicara bisa menangkap. Kalau Allah berfirman terus manusianya nggak bisa menangkap, itu berarti informasinya jelek. Nah, maka disebut Al-Quran itu qaulun baligh. Qaulun baligh, ucapan yang bisa mencapai kepada yang diajak bicara. Kalau di komunikasi, yang berbicara disebut communicator, yang diajak bicara dianggap sebagai mohon maaf saya jadi lupa, communicating ya. Nah, itu pesannya itu disebut message. Kalau pesan itu bisa berpindah atau bisa difahami dari orang yang berbicara, ditangkap oleh orang yang diajak bicara, itu namanya qaulun baligh, yang bisa get across bisa, kalau istilah bahasa Inggrisnya get across, bisa nyebrang dari si pembicara kepada yang diajak bicara. Itu kalau bahasa Arabnya qaulun baligh. Nah, kalimatnya itu sendiri yang jelas disebut fasih. Fasih itu yang jelas. Jadi kalau Allah menyebut wa idzas suhufu nusyirat, itu bisa difahami oleh orang-orang pada zaman itu sebelum ada rekaman. Ketika kita mempunyai rekaman, maka kita bisa menangkap mungkin itu adalah rekaman. Nah, disebut kitab, rekaman kok disebut kitab. Coba saja kalau ada 2 presiden ketemu, nanti kan nggak ada rekaman itu, nggak ada rekaman kamera, nggak ada rekaman suara, karena itu rahasia. Misalnya ketika presiden Indonesia ketemu dengan presiden Amerika, itu tambang emas di Papua itu harus diperpanjang. Kalau enggak
ya aku tidak bertanggung jawab kalau Papua merdeka, gitu. Misalnya begitu. Itu kan tidak mungkin bisa diungkapkan. Maka presidennya siapapun, ya Freeport itu tidak akan bisa beralih tangan kepada kita, nggak mungkin. Ya, jadi, nah si dua presiden berbicara ini nanti ada juru tulis. Nah kita bilang record it, rekamlah ini. Jadi merekam dalam bentuk tulisan. Jadi oleh karena itu dengan begitu kita bisa memahami mungkin ini adalah yang dimaksud rekaman, tetapi disebutnya tertulis karena zaman itu belum ada rekaman. Wallahu alam, ya, kita tetap wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Nah, ketika rekaman kita itu atau kitab kita itu diserahkan, semua orang merasa was-was, deg-degan, ya aku ini lulus apa enggak. Nah karena kekhawatiran itu maka mereka menerimanya itu dengan berlutut, tidak lalu menerimanya itu dengan gagah yang perlente begitu, enggak, dengan rendah hati. Nah rendah hati digambarkan sebagai berlutut. Nah itu digambarkan oleh Allah, wa tara kulla ummatin jathiyah, dan engkau melihat semua umat itu berlutut. Umat itu sekelompok manusia. Jadi di sini Allah menggunakan sekelompok manusia, setiap kelompok manusia, bukan setiap manusia, karena nanti di padang mahsyar kita tuh sudah dikelompok-kelompokkan. Ya, masih ingat kemarin kita membahas satu ayat, wa idzan nufusu zuwijat, di ayat yang ke-7, ketika jiwa-jiwa dipertemukan. Nah, dipertemukan itu salah satu pemahamannya oleh para sahabat, ya, para sahabat pun menerjemahnya juga berbeda-beda. Ada yang memahami zuwijat itu artinya dikelompok-kelompokkan. Dari mana dikatakan dikelompokkan zuwijat itu? Di surat Al-Waqiah ada. Kita akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, berarti umat ini adalah kelompok. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu akan melihat setiap umat itu berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua kelompok itu akan dipanggil sesuai dengan kitabnya. Ini menguatkan bahwa kelompok ini berdasarkan apa? Ashabul yamin, kelompok orang yang beruntung, itu akan dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda dengan kelompok yang sengsara. Kelompok kanan berbeda dengan kelompok kiri. Kelompok ahli surga ditempatkan yang berbeda dengan ahli neraka. Jadi mereka itu sudah ada pengelompokan. Nah, mereka dipanggil sesuai dengan kitab tadi. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Terus ada pengumuman, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malu. Pada hari ini, saat ini kalian akan diberi balasan sesuai dengan apapun yang kalian lakukan. Terus Allah menerangkan kitab itu sendiri sudah bisa berbicara. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inilah catatan kami. Kitab itu bisa berarti buku, kitab juga bisa berarti catatan, ya. Karena dua-duanya itu isim masdar, dan isim masdar itu bisa berarti aktivitinya, kegiatannya, bisa berarti hasil dari kegiatan. Kalau kitab itu berarti kegiatannya, berarti penulisan. Tapi kalau hasil penulisan disebut tulisan, ya.
kita bahasa Indonesia tulisan. Nah, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Ini catatan kami berbicara dengan benar sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kami dulu menyuruh para malaikat untuk mencatat apapun yang kalian lakukan. Jadi Allah menyuruh malaikat mencatat, catatan itu nanti bisa kita lihat. Kalau kita mau bertanya, kok Allah mencatat, menyuruh malaikat mencatat? Katanya Allah bisa melihat sendiri, bisa merekam sendiri dan sebagainya. Iya, karena kalau tidak ada catatan, nanti manusia tidak bisa melihat bukti. Nah, bukti itu disiapkan oleh para malaikat supaya kita tidak ngeles. Memangnya kita ngeles? Iya, kita tuh ngeles. Misalnya di rekaman itu, kamu suatu saat tanggal sekian zuhurmu terlambat. Kamu sampai waktu asar kamu tidak sholat, baru sholat. Ini catatannya. Ngeles. Oh iya, saat itu aku sibuk, terus aku lupa. Ya, jadi disebutkan di surat Al-Qiyamah, setiap orang itu basirah, melihat, menyadari sendiri, walau alqa ma'adzirah, meskipun mereka menyampaikan alasan-alasan, excuse. Ya, jadi memang kita nanti akan menyampaikan excuse, tapi rekaman itu menjadi bukti. Alah, kamu waktu itu kan main melulu sampai kamu lupa sholat zuhur. Kalau mau ngeles, aku sibuk apa? Sibuk main, gitu kan. Jadi alhasil kita tidak bisa menghindari bukti-bukti itu, tidak bisa mengingkari bukti-bukti itu. Terus, nah di buku itu sekaligus ada akibatnya atau konsekuensinya. Orang yang buku catatannya bagus, artinya amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka orang itu akan bernasib beruntung masuk surga. Tapi yang tidak, mereka akan masuk neraka. Apakah ada tanda-tanda bahwa seseorang itu, wah ini calon neraka nih, ini calon surga? Ada. Tanda-tandanya itu bermacam-macam. Di surat Al-Baqarah disebutkan ada orang yang ibyaddat wujuhuhum, wajahnya putih. Ada yang iswaddat wujuhuhum, atau yauma taswaddu wujuhuhum, pada saat wajah-wajah mereka hitam. Nah, hitam itu artinya mereka itu ketakutan, sedih, menyesal, sehingga tidak ada sinar di wajahnya. Tapi orang yang beruntung, tidak ada ketakutan, ceria, akan masuk surga, maka wajahnya terang, bersinar. Orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk di situ, akan dibangkitkan oleh Allah, wajahnya bersinar, bukan hanya bersinar pada wajah itu sendiri, bahkan sinar di wajah itu bisa memantul, sehingga digambarkan di Al-Quran itu wajahnya, sinarnya itu menyebar sampai ke depan wajah dia, gitu. Nah, itu salah satu tanda adalah wajahnya ceria dan kusam. Ceria digambarkan putih, kusam digambarkan hitam. Tapi ada juga tanda-tanda yang lain di lehernya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap orang kami tetapkan nasibnya itu di lehernya. Ya, artinya itu leher ini bagian dari tubuh, tapi untuk menunjukkan penampilannya.
itu akan kelihatan. Kok leher? Kita coba deh, kalau kita lagi ceria, kepala kita tegak apa enggak? Ketika kita sedih, kepala kita tegak atau tidak? Ketika sedih kan kita menundukkan kepala. Yang membuat kepala menunduk itu apa? Leher kan? Leher. Jadi kalau misalnya di sini digambarkan bahwa nasib orang itu akan kelihatan di lehernya. Kok leher? Kita biasanya kan dari wajah. Nggak, wajah kan tadi sudah digambarkan di surat ayat yang lain. Wajah digambarkan ceria, putih, terang, dan kusam, hitam. Tapi ini digambarkan leher. Jadi gambarannya ini body language. Jadi dari body language-nya itu sudah kelihatan. Ini bakal masuk neraka ini. Itu karena dari lehernya itu kelihatan. Dia tidak kuat menyangga kepalanya, tunduk. Tapi kalau orang yang ceria itu lehernya tegak. Nah, ini memahami, kita coba memahami ayat-ayat Quran. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini menguatkan tadi. Saya berusaha menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, konteks yang sama, tetapi cara mengungkapkannya berbeda. Pada saat itu, pada hari kiamat itu, kami berikan setiap orang catatan yang terbuka. Terus iqra kitabak, baca sendiri. Itu berarti catatan malaikat itu mudah difahami. Kalau orang bertanya, pakai bahasa apa itu? Nah, ya kalau tulisannya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab itu ya pakai bahasa Arab. Bahasa apa? Kalau bahasa Arab, aku nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa baca. Padahal ini, iqra kitabak, baca sendiri. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kamu bisa menghitung sendiri amalmu itu. Lihat sendiri, hitung. Nah, berarti apa itu? Pakai bahasa yang mudah difahami oleh setiap orang itu apa? Ya kira-kira rekaman tadi. Rekaman. Oh, aku waktu itu mencuri misalnya. Ya mencuri itu kan bisa dengan cara mencopet, bisa juga dengan cara korupsi, mengubah angka dan sebagainya. Wah, udah kelihatan semuanya gitu ya. Jadi tidak akan bisa kita tuh ngeles yang tidak sesuai dengan kejadian. Nah, ketika melihat itu, orang akan bisa menilai sendiri. Aduh, nasibku masuk neraka. Alhamdulillah aku masuk surga. Nah, itu digambarkan oleh Allah ketika melihat, membaca rekamannya sendiri, ada reaksi di setiap orang. Reaksinya itu apa? Perasaan, ya, perasaan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Kamu akan melihat bahwa kitab itu diserahkan kepada orang-orang. Nah, orang-orang itu kalau mereka banyak berbuat dosa, Allah menyebutnya mujrimin, orang-orang yang suka berbuat dosa. Berarti orang yang mengaku Islam juga bisa masuk di sini kalau dia banyak dosa. Orang kafir apalagi, gitu kan? Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau aku orang Islam pasti masuk surga, nggak ada jaminan. Kalau dia termasuk mujrimin, ya seperti ini. Musyfiqina mimma fih, sedih melihat rekaman itu, melihat buku catatan itu. Kenapa? Dia heran. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka. Ini kitab apaan ini? Ini rekaman apaan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Perilakuku baik yang besar maupun yang kecil, aku berterus terang ataupun yang sembunyi-sembunyi, itu semuanya ada di situ. Jadi ketika bersedekah, apakah sedekah itu diketahui orang atau tidak? Ketahui, ada di situ. Sedekah sembunyi-sembunyi, jangan khawatir. Ada yang
Kalau ibadah itu sukanya yang kelihatan, yang tidak kelihatan kurang disukai. Ya. Mohon maaf ini kadang-kadang ya, ini kan tidak, orang berbeda-beda. Mana lebih suka sih sedekah untuk masjid dan pergi umroh? Sedekah mana lebih sukai, Pak? Buktinya mengeluarkan uang puluhan juta atau ratusan juta umroh ringan, tapi menyumbang masjid berat. Mana yang lebih mudah dilihat orang lain, menyumbang masjid atau umroh? Umroh. Nah, secara lahiriah ibadah yang gampang dilihat orang lain itu lebih menarik daripada ibadah yang tidak diketahui orang lain. Nah, itu oleh karena itu kita hati-hati. Sedekah terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi mana lebih baik? Dua-duanya baik. Intum bidus sadaqati fa ni'mahi. Intum bidus sadaqat, kalau kamu berterus terang, kamu perlihatkan sedekah. Fa ni'mahi, betapa bagusnya. Jadi sedekah diketahui orang lain baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada orang-orang fakir, khair, itu lebih bagus. Jadi kalau begitu boleh nggak terus terang? Ini tergantung. Kalau bersedekah itu dimaksudkan supaya yang lain ngikut, niru-niru gitu, niru bersedekah, maka ketika memberi sedekah diketahui orang lain itu baik, karena maksudnya mengajak. Tapi kalau biar dilihat, wah ya kan sumbanganku paling besar, nah, itu jelek. Jadi meskipun sama-sama terus terang, sama-sama kelihatan, yang dilihat itu niatnya, ya. Likulli mri'in manawa, pahala itu tergantung niatnya. Jadi bersedekah terus terang, apa terang-terangan, bagus, niatnya apa gitu. Kalau misalnya diumumkan sudah ini ada program misalnya bersih-bersih, nah, sekarang ini kan yang lagi berjalan ini bersih-bersih, itu butuh biaya untuk beli vacuum cleaner dan sebagainya begitu. Nah, terus aku memulai, kan dicatat kita, kasih jumlah yang besar supaya apa? Kalau ini ada yang nyumbang 1 juta, terus ada orang nyumbang 10.000, nggak enak aku. Jadi memberi 1 jutanya ini dengan tujuan supaya yang lain jangan terlalu sedikit deh, karena ini barangnya mahal gitu. Nah, itu bagus ya, fa ni'mahi. Tapi kalau sedekah itu diberikan kepada orang, kepada manusia, sebaiknya jangan kelihatan orang. Karena kalau diberikan kepada seseorang, terus orang lain melihat, orang itu bisa malu, bisa merasa hina. Kok aku hidupku kok bergantung pada orang lain. Jadi untuk menjaga perasaan yang diberi lebih baik sembunyi-sembunyi. Nah, itu secara kasarnya, kalau sedekah diberikan kepada orang manusia, jangan kelihatan orang lain. Tapi kalau sedekah untuk masjid, itu kelihatan orang lain nggak apa-apa, asal bisa menata hati. Ya. Nah itu nanti akan kelihatan di buku itu. Tidak ada yang kelewatan sedikit pun, baik besar maupun kecil, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, illa ahsoha, semua dihitung oleh Allah. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua amal-amalnya, semua perilakunya itu kelihatan di situ, hadir ada di situ, hadir artinya bisa kelihatan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan zalim kepada siapapun. Zalim dalam hal pembalasan itu seringkali diterjemahkan sebagai tidak mengurangi.
Allah tidak mengurangi imbalan bagi siapapun. Terus dengan begitu mereka digambarkan oleh Allah musyfiqin, ya, di ayat tadi musyfiqin, sedih. Di ayat yang saya kutip berikutnya itu menunjukkan bahwa mereka itu mengemukakan penyesalan-penyesalan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang menerima kitabnya, menerima rekamannya itu dengan tangan kirinya, maka orang itu mengatakan, celaka aku. Kenapa ada kitab ini segala? Jadi gara-gara ada rekaman ini, ada rapot ini, kelihatan perilaku bahwa perilakuku itu buruk. Walam adri ma hisabiyah. Dulu aku tidak tahu apa yang namanya hisab itu. Bisa tidak tahu itu, orang tidak tahu bisa karena memang tidak ada informasi yang datang. Bisa juga ada informasi tetapi tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca. Ya, jadi kalau dikatakan walam adri ma hisabiyah, aku nggak tahu kalau ada hisab. Terus beralasan karena demikian, ya aku nggak tahu, ya aku makanya nggak melakukan sholat. Aku nggak tahu makanya aku tidak menghindari pencurian dan sebagainya misalnya. Nah, untuk zaman sekarang nggak ada alasan itu, karena informasi itu datang kepada kita itu justru seperti hujan, ya. Datang kita tidak usah mencari, itu datang di medsos. Wah, itu informasi yang benar, yang bohong, informasi tentang kebaikan, tentang keburukan itu ada di situ. Jadi kalau dulu kita harus mencari, sekarang ini kita nggak usah mencari, datang. Jadi kalau ada orang bilang aku nggak tahu kalau kita diwajibkan sholat, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Nah, makanya siapapun yang tidak melakukan kewajiban, melaksanakan kewajibannya, ia akan disiksa. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, seandainya saja dulu tuh mati itu menjadi kesudahan. Nah, banyak kan orang yang melakukan dosa-dosa itu beranggapan bahwa hidup itu hanya di dunia ini, nggak ada balasan di akhirat. Karena tidak percaya akan adanya balasan di akhirat, maka mereka berperilaku semena-mena, seenaknya sendiri. Korupsi, yang penting tidak ketahuan. Nanti kalau ada teman yang ketahuan, itu nasib aja, karena semua orang melakukan itu kok. Dan yang ketangkap kan paling 1-2 gitu. Nah itu mereka umumnya menganggap bahwa tidak akan ada balasan di akhirat. Ma'aghna anni maliyah, ternyata hartaku tidak ada gunanya di sini. Bagaimana bisa ada gunanya? Punya rumah 10 hancur sudah, tidak akan terbawa di akhirat. Punya emas berkilo-kilo musnah. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku juga hancur. Kekuasaan itu kan bisanya ada kalau ada pengikut. Orang bisa jadi presiden kalau dipilih oleh rakyat. Kita bisa menjadi apapun ya, pimpinan kalau ada yang mengikuti kepemimpinannya. Jadi di sana semuanya sudah tidak ada gunanya lagi. Maka pesan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita mesti berhati-hati di dalam berperilaku di dunia ini. Beda dengan orang yang bernasib untung, mereka menerima buku pertanggungjawabannya itu dengan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ini kan seperti anak-anak atau kita dulu waktu masih sekolah, masih kuliah. Kalau kemudian nilai kita bagus, kita kepengen nilai kita dilihat orang lain, terus ditenteng-tenteng begitu, ngelihat, terus ditunjukin gitu. Tapi kalau nilainya jelek, diumpetin, jangan dong, jangan. Nah itu orang yang
kelak nanti di akhirat, ketika kita dibangkitkan, kalau nilainya bagus, dia panggil temennya, qra'u kitabiyah, sini, baca nih kitabku nih, baca nih. Jadi kepengen pamer gitu lah. Ya pamer di sana nggak apa-apa. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan menemui perhitungan yang baik gitu. Nah, terus nasib mereka tentu mereka akan menerima kenikmatan di sana. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, mereka akan membaca kitab-kitab mereka dan mereka tidak akan dizalimi sesedikit pun. Jadi pesan yang kita perlu tangkap bahwa kita akan mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Kalau kita melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan perbuatan dosa, insya Allah kita masuk surga. Ya, waktu itu kita singgung bahwa kita manusia akan dijadikan 3 kelompok. Ada kelompok ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada satu lagi as-sabiqun. Ashabul yamin, kelompok kanan, itu adalah orang-orang yang selalu melaksanakan kewajiban, kemudian tidak harus banyak melakukan yang sunnah-sunnah, yang wajib dilakukan, dia sunnah-sunnahnya tidak banyak, tapi dia tidak berbuat dosa. Atau dia berbuat dosa, tapi diimbangi dengan yang sunnah-sunnah, sehingga dia nilainya tidak defisit, nilainya tidak minus. Itu ashabul yamin, masuk surga. Lebih bagus lagi kalau orang itu excellent. Bahasa Arabnya as-sabiqun. Itu akhlaknya lebih bagus daripada rata-rata orang. Dia melaksanakan tugas dari Allah lebih bagus daripada rata-rata orang. Ya namanya excellent. Excellent itu melebihi as-sabiqun, melebihi orang-orang lain. Nah itu masuk surga juga dengan fasilitas yang lebih bagus daripada ashabul yamin. Yang satu kelompok ashabul shimal atau ashabul mas'amah, mereka akan celaka masuk neraka. Bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Setidaknya kita menjadi ashabul yamin dah. Syukur kalau bisa menjadi as-sabiqun al-muqarrabun. Paling tidak ashabul yamin. Nah, kita yakinkan bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah sebagai wajib kita lakukan. Wajib itu ada 2 macam, ada wajib ain, ya, fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang sifatnya individual, Setiap orang punya tugas yang sama, tapi pelaksanaannya bisa berbeda. Sama tapi pelaksanaannya bisa berbeda. Maksud saya itu sholat, semua orang harus sholat 5 kali. Pelaksanaannya bisa berbeda-beda. Ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk, ada yang sambil tiduran. Zakat semua orang wajib zakat semua, tapi pelaksanaannya beda-beda. Ada yang zakatnya 10.000, ada yang 10 juta, ada yang 10 miliar. Jadi itu kewajibannya sama, tetapi pelaksanaannya bisa beda-beda. Kemudian ada yang dilarang. Ya, dilarang itu ada yang larangan itu ketat, yang haram. Kemudian ada yang tidak ketat, yaitu yang makruh. Kita usahakan yang haram pasti kita tinggalkan. Lebih bagus kalau kita meninggalkan yang makruh juga. Seperti tadi, kalau wajib kita pastikan kita laksanakan. Kalau bisa kita tambah yang sunnah. Karena menurut Rasulullah, kalau kita melaksanakan yang sunnah-sunnah, maka yang sunnah itu bisa menutupi kekurangan yang wajib. Jadi kalau kita memperbanyak sholat sunnah,
Kemudian kita dilihat sholat wajibnya misalnya ada bolong-bolong atau yang kurang khusyuk, itu ditutup dengan yang sunnah. Dengan demikian juga sodakoh, ya sodakoh jangan terbatas hanya yang wajib. Misalnya yang wajib kan 2,5 cukup sih, tapi kalau bisa dilebihi supaya bisa mengkompensasi kekurangannya, ya. Terus bagaimana kita bisa menjaga supaya kita tidak defisit? Artinya perbuatan baik kita tidak kalah banyak dibanding perbuatan buruk. Teknisnya bagaimana? Tempoh hari saya singgung, saya ulang kembali karena ini gampang diomongkan tapi sulit dijalani. Begitu kita melakukan perbuatan dosa, sengaja atau tidak, kita cepat ikuti dengan perbuatan baik. Ya, yang sering kali kita itu tidak sengaja, kita itu suka ngobrol dengan teman, lalu kita ada kebohongan di situ. Bohongnya bohong kecil, bohongnya mungkin hanya kepingin tertawa aja, ya, kepingin supaya bercanda begitu. Dan seringkali bercanda dengan kata-kata yang bohong begitu. Nah, ini dosa nih. Cepat-cepat diikuti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik ada yang ringan, ada yang berat. Yang agak berat itu wudu, sholat. Ya, habis ngobrol-ngobrol di situ, makan-makan, minum gitu, terus tidak pulang, masuk sini sholat dulu. Siapa tahu tadi ngobrolnya itu ada yang nggak benar. Ada yang lebih ringan, yaitu baca tasbih. Tasbih, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasbih itu untuk menebus dosa yang tadi dilakukan. Karena tadi melakukan dosa kecil, maka ditebus dengan tasbih. Maka tasbih ini disebut kafarah, kafaratul majlis, ya. Kafarah itu tebusan, majlis itu kongko-kongko, duduk-duduk, tebusan. Jadi tasbih tadi disebut kafaratul majlis kalau kita membaca itu setelah kita berbuat yang buruk. Tapi kalau pengajian gimana? Ya kalau pengajian namanya bukan kafaratul majlis dong, namanya tobi'ah. Di hadis yang sama, itu kalau kita habis membicarakan yang baik-baik, pengajian, membahas keimanan, baca tasbih. Tasbih itu sebagai tobi'ah yang mengukuhkan. Jadi apa yang kita pelajari ini jangan hilang, jangan kita lupakan, supaya tetap kita pegang dan kita amalkan. Itu namanya tobi'ah. Jadi sama-sama tasbihnya sama, tapi kalau itu kita baca setelah berbuat salah atau jelek, kita sebut kafaratul majlis. Tapi kalau habis pengajian namanya tobi'ah, ya. Tapi kita sudah salah kaprah, ya udah. Tapi kalau mau netral, ya udah kita tutup dengan tasbih.